Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu kembali di Harir Channel ya. Mari kita untuk terus belajar konsisten demi mencapai tujuan dan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya lolos. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan pemikiran serta tindakan kelompoknya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih, atau benar dan salah. Nah, perilaku tersebut akan berdampak pada nah, oke, dalam soal ini ada sedikit revisi. Ini sebenarnya bukan berdampak tapi akan eh, menimbulkan sikap apa. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah, mudah berburuk sangka dan lain-lain itu merupakan pengertian dari, radikalisme ya. Karena radikal itu, eee, dalam deskripsi atau dalam pengertiannya itu gampang berburuk sangka, gampang menyalahkan karena tidak sesuai dengan, eee, pandangan mereka, kemudian ini salah, ini benar, gampang menyalahkan seperti itu. Itu radikal ya. Bahkan mau mengganti misalkan pemerintah itu salah ya, seharusnya bukan Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara, namun harus sesuai dengan pandangan mereka lah, itu radikal. Maka perilaku tersebut akan memunculkan atau akan menimbulkan sikap apa? Nah, jika seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah terorisme, radikalisme, ekstremisme, atau Calvinisme. Nah, jawaban yang benar adalah terorisme. Kenapa kok terorisme bukan radikalisme? Nah, ini sudah radikalisme itu sudah dijelaskan di deskripsi di atas itu. Itu dijelaskan tentang eh, bagaimana orang yang radikal. Nah, maka pertanyaan tersebut adalah ketika orang yang radikal itu sudah apa ya beraksi, maka gerakan radikal itu atau ideologi radikal itu akan menimbulkan sikap apa? Nah, itu teroris. Pasti terorisme ini karena erat kaitannya dengan terorisme. Kenapa terorisme? Untuk mewujudkan keinginan mereka dalam mengubah sebuah tatanan atau ideologi secara fundamental ya, yang pokok-pokok itu pasti menggunakan kekerasan karena instan. Mereka itu ingin menggunakan kekerasan dalam melancarkan tujuan mereka itu. Nah, itu terorisme ya. Kemudian kenapa kok ada orang yang bisa terpapar radikal? Lah, itu bisa kita kaitkan dengan yang C ini. Karena biasanya orang yang radikal itu mula-mulanya mereka itu dalam mempelajari agama ya itu biasanya terlalu berlebihan artinya overdosis itu, overdosis. Nah, sehingga ketika overdosis seperti itu, maka orang-orang tersebut tidak bisa menerima tafsir-tafsir perbedaan tafsir yang lain ya, tafsir keagamaan yang lain. Nah, itu biasanya setelah seperti itu pasti menyalahkan orang lain ya, gampang kalau tidak sesuai dengan ajaran mereka, "Ya ini salah," dan lain-lain. Itu jelas tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama, itu ekstrim, terlalu berlebihan itu, tidak bagus. Minum air putih pun kalau kita terlalu berlebihan kan ya gelagapan ya, tidak bagus. Oke, paham ya di sini? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu hari Anda mendapatkan tamu yang membutuhkan pelayanan di kantor Anda. Tamu tersebut marah-marah karena merasa dipermainkan dengan prosedur yang berlaku dalam memberikan surat izin. Sebagai ASN Kemenak yang memegang teguh nilai budaya kerja, maka sikap Anda adalah jadi ada ketika Anda bekerja biasanya itu ada tamu, kemudian wah ini kok lama banget ini. Padahal ya prosedurnya ya seperti itu. Nah, mereka tidak terima, merasa wah ini dipermainkan ini terlalu lama ini. Nah, ketika menghadapi seperti itu, bagaimana sikap kita? Membiarkannya karena hal tersebut sudah menjadi prosedur yang berlaku. Ya udah dibiarkan aja orang. Nanti kalau marah-marah lama-lama kan ya lelah sendiri lah, dibiarkan. Kemudian B, menjelaskan secara sopan tentang prosedur yang telah ditentukan dan meminta maaf serta memberikan pelayanan sebaik mungkin meskipun menyalahi ketentuan. Nah, apakah B ini
Ataukah C. Meminta maaf dan menjelaskan dengan sopan dan jelas tentang prosedur yang berlaku serta memberikan pelayanan secara tuntas dan benar. D. Melayani dengan seadanya dan bersikap setengah hati. Nah, setengah hati itu agak ikhlas, agak enggak ya. Karena dapat membuang-buang waktu. Ini membuang waktu saja ngurusi orang yang sulit itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C ya, C. Karena hal tersebut sesuai dengan nilai budaya kerja Kemenak, yaitu keteladanan dan tanggung jawab ya. Keteladanan ini berarti ada nilai sopan, kemudian adil, bersikap tenang ya, dingin. Kemudian tanggung jawab ya kita tetap menyelesaikan tugas tersebut secara tuntas dan benar, artinya benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh kemudian misalkan tanda tangan harus kemudian kita palsu saja agar cepat-cepat lah, itu tidak boleh. Nah, soal selanjutnya. Di desa Anda terdapat sebuah tradisi turun-temurun yang selalu dilakukan oleh beberapa kelompok. Namun tradisi tersebut ternyata melanggar nilai ajaran pokok agama Anda, seperti tradisi diperbolehkannya bergantian pasangan. Ya, pergantian pasangan ini artinya, istri saya gantian dengan istri yang lain, kemudian kita gilir ganti 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 lah, pergantian, di-rolling ini. Wah, ini kacau ini. Maka sikap Anda sebagai ASN Kemenak yang moderat adalah A. Menerima praktek budaya tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini ya udah kita terima saja karena ya itu sudah budaya. Apakah seperti itu? Alasannya ini sudah kesepakatan bersama ini. Nah, apakah seperti itu ya? Atau B, ikut serta dalam melestarikan budaya tersebut sebagai bentuk toleransi dan menjaga kerukunan. Ya udah, demi toleransi, demi kerukunan saya akan ikut serta untuk bergantian pasangan. Nah, padahal ini kita ASN Kemenak ya, yang moderat ini. Ataukah C, berdialog dengan pihak berwenang serta mencari solusi untuk merubah budaya tersebut? Ataukah D, berpindah ke tempat yang lain untuk menghindari budaya tersebut? Nah, kabur malah ini. Berarti jawaban yang paling tepat, yang paling bagus adalah C. Kita melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berwenang ya. Kita mencari pihak-pihak untuk menguatkan agar mengatasi masalah tersebut dan mencari solusi bersama ya untuk merubahnya. Banyak karena hal tersebut sudah bertentangan dengan nilai ajaran pokok agama. Sedangkan muatan keagamaan di dalam moderasi beragama itu salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Ketika bergantian pasangan seperti itu, meskipun itu kesepakatan bersama, namun itu sangat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana seseorang itu nah, itu kan digilir terus gantian. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita bisa menerima budaya selama itu tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama dan ya itu bertentangan dengan moderasi beragama jelas ya. Oke, selanjutnya Anda memiliki sebuah rumah makan yang menjadi langganan bus pariwisata dari berbagai daerah. Wah, ini. Namun ternyata pada hari ini ada tetangga Anda berbeda agama yang sedang berduka. Wah, tetangga Anda di samping apa itu? Usaha Anda itu sedang berduka, ada yang meninggal. Jika rumah makan Anda tutup, maka akan mengalami kerugian karena banyaknya pelanggan yang tidak membeli, tidak jadi membeli ya. Jadi nanti ada tetangga yang meninggal namun rumah makan Anda ya, itu ketika Anda tutup nanti Anda rugi karena seharusnya ada pemasukan namun tidak jadi membeli. Nah, sebagai seorang ASN yang moderat, bagaimana sikap Anda? Sedangkan yang meninggal itu tetangga Anda itu kan berbeda agama ya. Gimana sikap Anda? Menutup rumah makan saat jam tertentu saja agar saling menghargai tetangga yang berduka? Ataukah B, menutup rumah makan saya hari ini dan membuka kembali besok? Ataukah C, saya akan berduka ke rumahnya dan rumah makan saya tetap dibuka? D, saya turut berduka cita kepada tetangga saya namun tetap membuka rumah makan. Maka jawaban yang tepat adalah silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya kalau Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Jangan lupa berdoa, berusaha, belajar dan berikhtiar. Nanti insya Allah hasilnya akan indah. Oke, semoga lolos P3K dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan sampai menyerah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.